Al-Masih Isa bin Maryam, yang beliau adalah wajihan terkemuka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, di sini dijelaskan Mas Edis, semuanya dijelaskan bahwa ini akan diberikan anak. Maksud diberikan anak adalah bahwa Sayyidah Maryam akan hamil tanpa seorang suami. Mau tidak mau, Anda harus percaya Mas Edis, bahwa cerita tentang Maryam itu hanya ada satu dalam sejarah. Tidak ada orang yang bermaryam dua, yang punya anak tanpa suami dalam sejarah. Otomatis, yang diceritakan Al-Quran dengan Bible adalah satu oknum. Tetapi, mana yang benar? Apakah Yesus yang lahir di kandang domba? Atau Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Kedua kitab suci ini sama-sama kitab suci samawi, datang dari Tuhan, tetapi menarasikan satu oknum. Sampean kalau mau mengatakan ini Maryam beda dengan Bible, sampean buktikan dalam fakta sejarah ada dua Maryam yang hamil tanpa suami, itu ternyata ada dua orang, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Tetapi kalimat di sini jelas bahwa dikabarkan akan memiliki anak. Pengetahuan dikabarkan akan memiliki anak itu terjawab dengan jawaban Sayyidah Maryam ketika mengatakan walam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar, aku tidak pernah berkumpul, bersenggama, tidak pernah berhubungan intim dengan laki-laki, disentuh sama laki-laki, maka itu menunjukkan hamil, bukan dikasih anak langsung besar, bukan. Beda dengan Sayyidah Halimah, ya. Kemudian Mas Edis tadi mengatakan, kalau kamu menolak Paulus, ya, kamu kan menolak Paulus. Nabi Muhammad, kalau memang Paulus itu adalah penyesat, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah bercerita tentang Paulus? Saudara, Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Kalau memang Paulus itu penting, ngapain jauh-jauh ke Nabi Muhammad? Yesus tidak tahu sama Paulus. Yesus tidak kenal sama Paulus. Yesus tidak pernah bilang ikutilah Paulus dalam ajaranku. Tidak pernah. Yesus saja yang Tuhan tidak pernah cerita Paulus. Padahal tulisannya mendominasi di dalam perjanjian baru, saudara. Tulisannya lebih banyak kalamnya Paulus daripada Yesus sendiri. Bayangkan. Ini bukan kitab suci Yohanes, bukan kitab suci Markus Lukas, bukan kitab suci Yesus, tapi ini kitab suci Paulus, namanya perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah cerita Paulus. Murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Paulus. Tapi ternyata tulisan Paulus lebih tebal, tulisan Paulus lebih diikuti, tulisan Paulus lebih ditaati daripada perkataan Yesus yang bertinta merah, saudara. Jauh-jauh ke Nabi Muhammad, terlalu jauh bro. Yesus yang setingkat Tuhan nih, ya, yang katanya ada Roh Kudus nih, gak kenal sama Yesus, sama Paulus gak kenal. Kok malah jauh-jauh ke Nabi Muhammad yang beliau adalah basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi seperti permata di antara para batu. Biasa dong. Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Oh, jauh-jauh ke Nabi Muhammad. Hajar itu bro. Ubur-ubur ikan lele, jangan kabur le. Jawab itu ya. Baik, saya tanggapi ya. Sekali lagi saya tanggapi. Karena dia kan maunya yang tertulis-tertulis ya. Sama dia tadi saya tanya itu. Emosi dia guys. Pusing dia. Bodrek. Baik, saya sebentar Wapi, saya balik dulu ya. Kamera saya balik dulu. Kamu kan biar nggak ngeles lagi kamu. Biar nggak debat-debat kusir yang nggak ada artinya. Biar tidak membahas hal-hal yang nggak ada substansinya, nggak ada hubungannya dengan Islam ataupun Kristen. Pusing dia. Iya, karena Paulus nggak pernah disebutkan. Paulus nggak pernah disebutkan dalam Islam. Ngapain bahas-bahas Paulus? Nih, lihat ya nih. Yesus aja lah penanya. Ini Maryam ayat 19. Apa dikatakan Maryam 19? Di sini yang datang Ruhana, yang orang Muslim karang menjadi Jibril, ya. Berkata, sesungguhnya aku, perhatikan, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, nah,
Kalau di dalam versi satunya, nih, di dalam versi yang Ali Imran, nih perhatikan. Ketika malaikat, sebenarnya kalau bahasa aslinya ini para malaikat ya. Ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah." Perhatikan. Di sini sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Di sini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya. Nih dalam tanda kurung, ini tanda kurung semua seabrek-abrek ini karena memang penulis Al-Qur'an ini tahu ini orang yang baca ini pusing nanti. Makanya dibikin tanda kurung. Tapi kalau kita baca ya dikatakan qala ya wa itqala ya kan malaikatuhu, para malaikat berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang sini, bahwa di dalam surat yang satunya disebutkan bahwa yang datang itu adalah seorang manusia, karena dikatakan menjelma menjadi manusia. Nah, di sini kontradiksi yang sudah jelas-jelas, dan ini dulu sudah pernah saya tanyakan ya. Tapi tentu saja seperti biasa ya, di dalam agama Islam itu memang dibolehkan yang namanya takiyah atau menyembunyikan. Nah, Gus Wapi tahu itu apa itu takiyah? Betul, Gus Wapi? Bahwa takiyah itu artinya menyembunyikan? Coba pertanyaan saya simpel aja. Kenapa? Gini aja. Bagaimana solusi Wafi untuk mensinkronkan dua kejadian yang sama tapi dinarasikan sangat berbeda itu? Nah, itu menjadi satu indikasi bahwasanya Al-Qur'an mengalami revisi, dan revisinya masih ada sampai sekarang di situ. Tolong dicatat. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Maryam dan apa yang diucapkannya? Versi surat Maryam, yang datang itu adalah ruhana yang menjelma menjadi manusia, yang berkata, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kalimat, sesungguhnya aku menggembirakan kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah. Jadi bukan aku, tapi Allah ya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di situ kalimat gulaman zakian. Ya kan? Karena jawaban Maryam sama itu. Jawabannya ana yakunu li gulamu. Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lagi-lagi, dari mana Maryam tahu bahwa itu maksudnya anak tanpa disentuh laki-laki? Itu aja sudah satu kesalahan fatal. Karena nggak pernah ada kejadian di muka bumi ini orang hamil tanpa berhubungan. Dari mana dia bisa ngomong? Bagaimana saya bisa hamil tanpa berhubungan badan? Yang ngomong sama dia kalau dia akan hamil tanpa berhubungan siapa? Makanya saya bilang, Bu Swapi, kalau kamu betul-betul menyadari, udah jelas kok ketahuan. Ini Maryam ini, dia pernah ngintip cerita Maryam yang ada di dalam Injil Lukas. Nah, silakan. Saya nggak mau nanggapi yang debat kusir, yang itu ilmiah itu. Silakan. Aduh, udah nanggapi katanya, guys. Gak mau nanggapi katanya. Iya, dia ketawa-ketawa terus dia karena poinnya ngalir terus dia. Yang papa, yang penting umat muslim kan tahu aja mereka kan imani saja. Yang penting mereka ngalir terus gitu ya. Silakan. Kok malah iri sama koin gitu loh. Silakan. Kok malah bahas koin. Sabar Mas Edis. Mungkin para donatur Mas Edis belum datang, masih sibuk, masih mencari Roh Kudus. Waktu berjalan, silakan. Santai lah, ini waktu saya, terserah saya mau ngomong apa. Yang penting koinnya, si Wapi udah, dia intinya cuma koin aja si Wapi ini, nggak mau jawaban. Yuk.
Bre. Ini temanya ajaran, Bre, ya. Temanya ajaran. Jangan koin bahasnya, Bre. Gitu loh. Jangan koin. Ini ajaran temanya. Jadi terserah saya membahas ajaran dari manapun kekristenan. Anda tidak mau jawab, nggak apa-apa. Jadi umat Islam bisa tahu mana yang dijawab pakai data, mana yang tidak. Anda tadi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam nyontek. Tapi Anda gak bawa data, bro. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas? Gitu loh. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas itu kapan? Buktikan dalam sejarah Maryam pernah, yang ada di Al-Quran pernah baca Lukas. Baru kita akan mengatakan, wow hebat Mas Edis. Gitu loh. Nah, kalau cuma tuduhan seperti itu, bro, lalu mengatakan agama Islam itu takiyah katanya. Takiyah. Yang takiyah itu agama Anda. Mohon maaf. Anda menuduh Islam takiyah katanya. Buktikan satu ayat saja tentang ajaran takiyah di dalam Quran. Ada nggak? Dijawab kan? Nggak dijawab. Nggak ada jawabannya. Nggak ada ya. Nggak ada berarti, guys. Nggak ada ajaran takiyah satupun dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam Bible ada ajaran takiyah. Saya buktikan ajaran takiyah dalam Bible ya. Ini. Anda buka di dalam Roma 3 nomor 7. Apa tulisannya? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, jedar, selamat datang oleh kebenaran, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dusta atas kemuliaan Tuhan itu boleh. Kata siapa? Kata Paulus. Berbohong, yang penting Tuhan itu tambah mulia, itu boleh kata Paulus. Itu namanya ajaran takiyah Roma, bukan hanya takiyah Korintus. Ada ayatnya, coba sampaikan. Ada nggak satu ayat saja di dalam Al-Quran yang ngajari takiyah? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Kemudian, ini ya, saya jawab. Tadi di dalam Ali Imran dikait-kaitkan dengan Sayyidah Maryam. Di Ali Imran mengatakan Allah. Di dalam Sayyidah Maryam, di dalam surah Maryam, dikatakan Jibril. Itu ya sama saja. Jibril ya datang dari Allah, bukan datang dari Korintus, bukan datang dari Paulus. Gitu loh. Apakah ada dalilnya? Ada. Nih, saya tunjukin bahwa malaikat Jibril itu datang dari Allah. Ini loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Sedikit dari kalian yang beriman. Tentang apa? Bahwa Al-Quran, cerita Maryam, cerita Ali Imran, itu datang dari Rasulin Karim, utusan Allah yang mulia. Siapa maksudnya? Ini sama dengan narasi ayat yang lain. Seperti, Innahu laqawlu Rasulin Karimil dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Siapa dia? Coba lihat ini. Wahadha Jibril alaihi salam. Wahadha Jibril alaihi salam. Wah, mau dinarasikan saya Jibril, dia datang dari Allah, ada dalilnya. Tapi kata Al-Quran, qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman. Wah, Al-Quran sudah mengklaim, sudah tahu bahwa kalian tidak akan beriman, wahai pengikut-pengikut iblis, saudara. Wah, sampai ayam membenarkan saya. Ya betul katanya ayam. Wa maqali inna rahmatan ayam. Jadi begitu, bro. Ya, cerita itu datang dari Jibril, yang Jibril datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman. Terbukti di depan saya ada yang tidak beriman, saudara. Kepanasan dia. Wah, ayamnya jawab lagi. Ya, betul katanya, setuju. Aduh, pucet Mas Edisnya.
Mas Baik, Edisnya ya, pucet. mereka di sana ya si Wafi ketawa aja karena dia kan yang di ini kan sama dia nggak masalah lah, nggak dijawab pun yang penting koinnya kan ngalir gitu ya. Oke, jadi karena tidak ada jawaban sama sekali ya Gus Wafi ya, saya tadi sudah tanya di mana di dalam surat Maryam yang datang itu ruhana, tapi di dalam Ali Imran yang datang itu para malaikat, tidak dijawab. Perkataannya bagaimana ya? Sesungguhnya saya ingin memberi kamu anak laki-laki, atau sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, tidak dijawab. Nggak ada yang dijawab, sama sekali nggak dijawab. Nah lalu dia bahas sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Berapa kali Wapi kalian itu saya bilang tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu tentang Paulus. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran bahwasanya yang merubah-rubah itu adalah Paulus. Bahkan surat-surat Paulus itu kalian colong. Masih kalian colong loh itu di hadits, sudah ada juga di hadits qudsi. Ya, di hadits qudsi ada satu kata-kata, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kalian, tidak pernah terbesit oleh telinga di dalam pikiran kalian, tidak pernah terdengar oleh telinga kalian, itulah yang akan disediakan. Itu dari surat Paulus ada itu, tapi biasa kalian colong. Nah, jadi begini, Wafi. Berhubung ini saya sudah 3 jam 40 menit, sudah hampir 4 jam, kamu kan baru masuk. Ya, jadi mungkin performa kamu kuat, apalagi koinmu di sana kan. Kalau muslim kan, kalau soal support memang saya akui kalau muslim gitu. Saya akui kalau soal support mereka bersatu padu, apalagi kalian banyak orangnya kan. Nah, memang saya akui kalau di tempat saya Wapi, saya akui dari berapa itu yang support itu ya hanya 10%. Itu pun orangnya itu lagi berulang itu, yang lainnya nggak ada. Nah, memang itu kelebihan kalian, saya akui. Walaupun kalian mensupport bahu membahu dalam hal kebohongan. Gitu loh. Seperti misalnya seperti misalnya si Juma udah ada yang bantuin kan? Udah ada yang bantuin. Udah bantuin mereka sudah. Takut. Cuy, udah bantuin nih ya. Si Juma kalian sembunyikan di mana nih? Di si Juma kemana kalian sembunyikan? Udah gitu aja Wapi ya, karena di sini juga sudah malam, sudah larut malam. Saya istirahat dulu ya, besok lagi kita sambung. Seperti itu. Siap. Jadi seperti itu Wapi ya. Gini, saya itu kalau mau diskusi itu sebenarnya saya nggak mau lagi bahas-bahas yang bersifat debat kusir, nggak ada ujungnya gitu loh. Ya kan? Seperti kamu bilang, di mana dasarnya bahwa Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Hubungannya sama Islam apa gitu loh? Coba. Nggak ada hubungannya sama Kristen, nggak ada hubungannya sama Islam, nggak ada. Maksud saya itu begini, kita makin mempertegas saja gitu loh, bahwa Islam dan Kristen itu beda. Makasih Bang, makasih DRM, makasih Bang Dokter. Beda Wafi, jadi nggak sama, jangan disama-samain ya. Seperti itu. Jadi yang saya minta sama Gus Wafi, marilah kita pertegas perbedaan itu. Matanya hitam sih, jadi Ya. tidak bawa tongkat. Nah, kan di belakang teman-teman itu paling takut itu tuh. Itu yang di belakangmu itu paling takut kalau saya masuk mau nemuin gurunya itu. Mata udah bener kan hitam. Tinggal tongkatnya Ngomong doang. terus dia dicuek. Bilangin, sampein yang di belakangmu, bilang jangan ketakutan kalau saya mau masuk menghajar gurunya di sana. Jangan ketakutan. Tahu nggak Wafi? Saya kasih tahu ya. Saking takutnya umat Islam dengar suara saya, tahu nggak? Debat kita ini kemarin diupload di channelnya Handi, ya kan? Tapi tahu nggak? Waktu saya ngomong dibisukan. Jadi yang ngomong kamu doang. Nah nanti kalau saya giliran ngomong dibisukan. Dia ngomong begini. Apakah kalian ingin mendengar suaranya Edis? Apa kalian iman kalian kuat? Betapa takut dan getarnya mereka. Nih. Bagaimana mungkin dalam sebuah debat Muslim mau dengar dari omongan Muslim aja, kalau ngomongan dari lawannya dibisukan. Dibisukan. Allahu Akbar. Betapa takut
takut yang luar biasa mereka. Takut saya bongkar, nabinya satu-satunya nabi yang kena sihir. Takut saya bongkar, nabinya mengajari orang minum kencing hewan. Takut saya bongkar, nabinya mengajari menyusui orang dewasa. Waduh, takut saya bongkar semua. Ayo, berani nggak? Berani nggak? Oh, mulai ngancam. Robahu mana robahu? Mulai ngancam. Ngancam kan? Ngancam. Tuh, ngancam. Itu tuh. Udah, Ini bagaimana kalau lapar, kalian mau makan. diskusi Kalau gitu loh. ngantuk tidur. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Bukan begitu, maksud saya begini, kalau diskusi itu dua orang aja diberi kerjaannya. kesempatan yang sama. Masa Ya, lu santai, saking takutnya biasa dibisukan aja suara gitu. saya. Jangan butuh validasi, nggak usah terlalu butuh validasi, santai aja. Begini, kalau orang diskusi, dua-duanya itu harus dikasih bicara, harus didengar. Masa saking takutnya dibisukan saya. Apalagi yang belakang itu takut banget itu sama saya itu, ketakutan itu. Kalau Edis TV masuk, turunkan. Gemetaran. Gini, Kamu lah, kamu bilang mau gini, ngomong takut, junjungan mau kalian, ngomong apa, junjungan kalian terserah lah. yang bernama Zuma jangan disembunyiin terus. Junjungan kalian si Zuma jangan sembunyiin terus dari saya. Atur jadwalnya. Ayo. Berani nggak dia diskusi? Ya sudah lah, katanya mau tidur. Sudah malam. Gila deh. Oke lah, begitu Gus Wapi. Sampaikan saja ya kepada junjungan ya, junjungan besar kalian, Zuma yang pakai nama palsu, Zuma, Zulkifli M Abbas juga nama palsu juga. Jadi kalian ini senang dengan kepalsuan. Senang dengan kepalsuan. Nur Alim aja dibilang Zuma. Udah gitu ya. Ki Ahmad juga nama palsu, Sopi Katul juga nama palsu. Biasa Saya aja. nggak ngomongin orang lain, saya ngomongin saya. Saya ngomongin Sama, saya. Yuk. saya udah ngomongin orang lain juga. Kita fokus aja gitu loh. Si Juma kan di sana. Ayo, berani nggak diatur sama Juma? Ayo. Iyalah. Tidak Terserah kamu lah. berani. Gini Gus Wapi, satu-satunya video di kolong langit ini debat dua orang, tapi lawan bicaranya suaranya bisu, cuman ada di channelnya Islam. Di-upload sama si Andi. Ada yang kirim ke saya tuh. Bang, lihat nih bang. Kamu debat sama Wafi kemarin di channelnya Muslim, Wapi bicara, giliran kamu bicara dibisukan. Takut sekali mereka bang dengar suaramu bang. Takut umat Muslim pada lari. Soalnya begini bang. Soalnya sebenarnya Menghibur diri dia, guys. Gus Wapi, Dia Zuma, sedang menghibur diri. itu sebenarnya mereka itu udah nggak ada yang percaya bang sama Muhammad bang. Juma, terus siapa lagi tuh di belakangmu tadi Kian Satang. Kemudian mereka itu aslinya udah nggak percaya sama Muhammad bang. Cuman pendukung mereka masih kenceng bang. Iya. Pendukung mereka kenceng. Jadi cuma pura-pura aja percaya sama Muhammad. Oke lah ya. Des, gini Des, gua fasilitasi debat offline, mau di Jakarta, di Medan, di Papua atau di mana kita debat offline. Kalian harus belajar dulu tahan mental. Lu tentukan dulu, lu belajar katanya belajar Quran 13 tahun. Cari Robuna aja nggak tahu lu. Lu Gimana? Suapi bingung nih ditanya siapa robnya ini. Lu yang bingung kan? Lu Gimana sih lu? Diajak debat offline lu udah debat offline gini. Itu lepas. Apa kalian nanti tidak emosi? Apa kalian nanti tidak teriak darah halal? Ayo. Dari mana kalian mau ngajak debat online nanti tidak darah halal katanya? Nggak bisa. Kemarin aja tuh Raden Syiar Langit sampai HP-nya ditinju HP-nya. Bawa tongkat nih. Udah pada kacamata hitam. Bawa tongkat nih, tongkat. Gimana mau debat online? Garuk lu. Gini aja, gimana kalau kita di titik netral, yo? Kalau mau debat online, Offline. maksudnya debat ya onsite, maksudnya offline gitu, nyata di dunia nyata, ayo. Onset. Bodoh anjing, botol onset. Botol lu. Garuk. Nggak ada istilah offline, debat offline, nggak ada. Gimana sih kamu tuh? Yang ada itu lawan katanya online itu, lawan katanya onsite. Saya ajarin yang bener kalian ini. Oke, sekarang begini.
Sekarang begini. Itu bukan onsite, offset namanya. Kalian kalau mau diskusi, kalau memang mau diskusi secara di dunia nyata, bukan online, coba berani nggak kalian di titik yang netral? Ya di mana, Dis? Di mana? Ya di titik yang netral, di mana saja. Masa di Taman Eden, Dis? Itu masalahnya begini. Dari diskusi-diskusi yang begini saja, kalian udah emosi. Lu tentukan tempatnya di mana. Nanti kita cari TV swasta, kita siarkan di TV. Lu di mana? Ayo. Oh, ini udah TikTok. Kenapa nggak berani? Iya, kita berani. Kita di TV, ayo kita siarin di TV. Tidak Lu berani, kamu nggak berani. Gua nantang. Masa nggak berani? Kan gua yang nantang. Di mana? Ini loh, kan udah jelas. Sosial media, ayo. Sama Juma, Oh, gimana? oke. Gini aja, kapan kalian tidak menyembunyikan Juma dari saya? Ayo, Di mana tempatnya, di mana? langsung di channel masing-masing kayak gini, yuk. Offline. Kalau offline, nanti kalian itu akan menyusun siasat. Pasti Loh, kalian akan menyusun Katanya tempat siasat. netral. Gimana sih? Gimana? Katanya tempat netral. Ya udah kesini, di sini netral. Disuruh ke sana, Bro. Di sana netral katanya. Di sini netral. Ayo. Kasih uang ongkos. Disamperin. Bagaimana mau diskusi sama kalian? Orang kemarin aja si Raden Siar Langit tuh sampai begini loh, diskusi sama saya sampai kayak begini dia orangnya. Gimana mau diskusi sama saya? Ngomong. Nih. Aduh, kabur. Kabur si Wati. Gimana mau diskusi nih. Udah marah